Halo, salam tambang, welcome back to Mining Story Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai kekhawatiran ekonomi yang menyebabkan emas mencapai harga level tertinggi dan apakah resesi akan terjadi. Saat Silicon Valley Bank ambruk dan akuisisi Credit Suisse oleh UBS diumumkan, emas berbelok dan melesat ke level tertinggi dalam 13 bulan terakhir. Federal Reserve Amerika juga menaikkan suku bunga 1/4 poin pada hari Rabu kemarin dari 4,75 menjadi 5%. Ini merupakan kenaikan suku bunga ke-9 kali berturut-turut dan tertinggi sejak 2007. Kenaikan suku bunga ini biasanya tidak menguntungkan untuk emas, namun hal sebaliknya malah terjadi. Meningkatnya ketidakstabilan keuangan global ini kemungkinan akan mendorong harga emas menuju level tertinggi sepanjang masa dalam beberapa minggu ke depan. Mengingat turbulensi keuangan global yang tinggi, namun diperkirakan harga emas tetap tinggi di tahun-tahun mendatang dibandingkan level sebelum COVID. Fokusnya di sini bahwa beberapa faktor yang mendukung komoditas emas itu yaitu termasuk gejolak perbankan, memuncaknya imbal hasil obligasi, kekhawatiran akan resesi. Soal kekhawatiran resesi gue akan bahas di sesi terakhir. Nah, penurunan imbal hasil obligasi real dan penurunan ekspektasi suku bunga yang signifikan, serta runtuhnya Silicon Bank telah mendorong rally harga emas pada bulan Maret. Jadi Rusia membeli 31 ton emas setelah invasi ke Ukraina. Per Maret 2023, Bank Sentral Rusia menyimpan 74,9 juta ons emas senilai 135,6 miliar dolar. Pembelian emas Rusia baru-baru ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan pembelian Cina. Selama periode 1 tahun yang sama, Bank Rakyat Cina membeli lebih dari 100 ton emas. Namun 31 ton Rusia ini cukup mengesankan. Mengingat beberapa analisis memperdebatkan apakah negara ini terpaksa menjual sebagian emasnya untuk menutupi defisit anggaran yang terus meningkat. Pembelian emas adalah tren yang sedang berlangsung, dengan bank sentral di seluruh dunia membeli emas paling banyak, sekitar 1.136 ton pada tahun 2022. Pada musim semi 2020, Rusia sempat menangguhkan pembelian emas dengan alasan permintaan domestik yang tinggi. Sejak itu, pembelian dilanjut tetapi tingkatnya masih moderat. Melihat perubahan keseluruhan cadangan Rusia antara Februari 2022 dan Maret 2023, total volume turun 8,9%. Total cadangan mata uang turun 11,9%. Dan cadangan emas naik 2,5% menjadi 135 miliar. Peningkatan proporsi cadangan emas ini sejalan dengan dampak sanksi barat yang membatasi kemampuan Rusia untuk mengelola cadangan devisanya. Apakah resesi akan terjadi? Disclaimer on menurut gua, iya. Kenapa? Pertama, prospek ekonomi global tetap suram. Pertumbuhan sektor real yang awalnya 3,1% pada tahun 2022 menjadi 2,1% pada tahun 2023. Selain itu, pandemi pada tahun 2020 ini akan membuat laju pertumbuhan paling lambat sejak krisis keuangan global. Tapi di tengah latar belakang global yang mendung, minat investor pada aset safe haven emas akan tetap kuat. Artinya apa? Ada pengalihan investasi. Yang kedua, tentang kepercayaan masyarakat terhadap bank. Setelah kejatuhan Silicon Valley Bank, kenaikan suku bunga yang sedang berlangsung tidak lagi mampu memadamkan inflasi. Walaupun beberapa pakar mengatakan akan diantisipasi dengan kebijakan tambahan yang mungkin tepat. Tapi peristiwa dalam sistem perbankan cenderung mengarah pada kondisi kredit yang lebih ketat. Peristiwa dalam sistem perbankan selama 2 minggu terakhir cenderung menghasilkan kondisi kredit yang ketat untuk industri, rumah tangga, dan bisnis. Ini akan mempengaruhi hasil ekonomi. Memang sih terlalu dini untuk menentukan sejauh mana dampak ini dan terlalu segera untuk mengetahui bagaimana kebijakan moneter yang harus merespon. Tapi nggak ada salahnya kalau kita memantau data lebih cermat dan hati-hati menilai efek aktual yang akan diharapkan. Bahwa runtuhnya Silicon Valley Bank pada awal bulan ini membuat masyarakat was-was hingga memicu arus keluar dan anjloknya harga saham di sejumlah bank kecil dan menengah. Orang-orang pada panik dan akan langsung memindahkan tabungannya ke bank yang lebih besar atau ke emas. Situasi ini akhirnya memaksa regulator AS untuk melakukan intervensi guna menyelamatkan atau melindungi nasabah dari bank-bank kecil. Sebagai solusi dikatakan bahwa 11 bank besar di AS bergabung untuk menyuntikkan dana sebesar 30 miliar, sekitar 459 triliun rupiah, ke First Republic Bank agar tidak mengalami nasib yang sama seperti Silicon Valley Bank. Nggak usah jauh-jauh, gue yakin beberapa dari teman-teman sudah mengamankan aset ke dalam bentuk emas. Karena emas dianggap aman di tengah situasi yang tidak stabil. Itu tadi sedikit insight dari gue. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Sampai ketemu di next konten. Salam tambang, good look out.